Udah. Ini lalu diambil mana PDF-nya, dicek. Oh ini PDF-nya, diklik, di-download ya Bapak Ibu. Namanya tadi apa? Tab ini yang kedua misalnya. Udah? Contohnya 2 aja dulu. Setelah itu selesai, Bapak Ibu tolong itu dimasukkan di sini. Namanya apa? Kita lihat namanya adalah tadi apa? Mendeley. Jadi kita membuat suatu proposal nanti, Bapak Ibu harus tahu ini dulu. Ini mulai tingkatannya mulai sulit ya Bu ya. Misalnya saya tadi masukkan di sini dengan apa ya? Nama baru misalnya. Apa nama barunya apa? Kita create aja folder. Create foldernya kita namakan yang baru mana ada ya? Tab 22B gitu ya. Tab 22B ini kita masukkan data yang baru masuk tadi, yang baru di-download tadi loh Bapak Ibu. Halo? Iya Pak. Yang tadi di-download mana? Tab ada nggak? Nah ini tab ini ada 2. Saya ambil semuanya, langsung saya open di sini. Jadi di sini 2, satunya e-learning tadi, satunya implementasi project visioning. Gitu ya. Lalu dari sini kita melihat, bukanya dari sini aja bisa, diklik di sini, klik merahnya itu. Nah ini. Ini kan Putri Sukma ya. Putri Sukma Dewi. Penulisnya Putri Sukma Dewi. Di copy aja. Nah, Ctrl C. Baru kita ngetik dengan Word. Word. Di sini. Mana? Ini siapa yang dibunyikan bunyinya deg-deg terus ya? Nah ini. Udah kan? Maka di dalam menulis kita menurut siapa tadi? Putri Sukma Dewi gitu ya. Mengatakan bla 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 kan gitu ya. Ini lalu daftar pustakanya gimana caranya? Daftar pustakanya caranya dilihat dari ini. Referen. Halo. Di-insert ini. Di-insert di dalam edit citasinya. Maka ditulislah Putri tadi. Ini Putri Sukma Dewi ya. Oke. Ya. Jadi di situ menurut Dewi 2021 itu sebetulnya Putri Sukma Dewi. Lalu di sini diberilah daftar pustakanya. Ya ini Dewi menurut. Jadi kita udah nggak ngetik lagi daftar pustakanya. Lalu keduanya siapa keduanya? Halo. Nah, ada yang baru absen ini Bapak Ibu. Mana ini? Udah. Habis itu kita melihat tadi yang kedua. Library kedua tadi siapa?
Ini dibuka di sini. Oh, ini adalah Tantan Hadian ya. Halo? Ini. Ctrl C. Maka dibuatlah di Word menurut tadi. Kan tadi kan gini. Menurut apa tadi? Tantan Hadian mengatakan apa? Titik. Dalam kurungnya insert ini. Insert Ctrl C. Tantan Hadian. Ini bukunya. Klik. Lalu oke. Maka keluarlah namanya Tantan Hadian itu adalah dan kawan-kawan kan gitu. Lalu inilah daftar pustakanya dengan demikian udah. Supaya ini rapi, ini diberilah namanya spasi. Spasinya 1, lainnya. Jadi di sini adalah 6. Oke. Nah, jadi ada spasinya. Terus kalau misalnya mau nulis lagi, menurut siapa? Rufi misalnya ya. Bla 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 gitu ya. Maka di sini dilihatlah referen. Ada enggak nama Rufi misalnya gitu. Tulis Rufi. Ini ada misalnya yang ambil yang bawah atau yang atas. Cek ini misalnya. Tahun 2020. Abadi 2020. Nah, maka di situ langsung sesuai. Jadi abjadnya yang A di atas, yang B di bawah. Inilah yang saya inginkan, bahwa mahasiswa setelah mendapat artikel-artikel itu baru bisa menentukan temanya. Begitu. Sebelum saya lanjut, saya tunjukkan bahwa tema-tema tadi dari sini saya tulisnya artikel misalnya. Contoh ya. Contoh artikel. Bisa dilihat. Contoh artikel. Artikel yang harus apa istilahnya, ininya sama enggak? Bukan. Kelihatan enggak ya? Atau saya lihatkan yang online aja, biar tahu bedanya, supaya nanti membuat tugas itu enggak keliru lagi gitu loh ya. Ini masih banyak yang belum masuk ini. Adminnya dulu. Halo? Suaranya kok enggak ada ya? Nggih, Pak. Oh ya udah, saya pikir ditinggal tidur gitu loh. Boten, Pak. Saya tunjukkan tugasnya mahasiswa yang sudah jadi. Kelihatan nggak? Belum. Ini. Ya ini. Kelihatan?
Masih proses, Pak. Belum, Pak. Jadi ini kelihatan. Sampun, sampun. Sambung. Jadi, Kelihatan, Pak. jadi tugas mereview itu adalah satu artikelnya ada, sama ini artikelnya. Setelah artikelnya selesai tadi, baru membuat reviewnya. Reviewnya mana? Nah ini reviewnya. Jadi tulisannya, judulnya, terus problemnya apa, terus prosedurnya, pembahasan, simpulan dan cara komentar. Itu hanya satu halaman ya. Ini lebih dari satu halaman, tidak boleh lebih dari satu halaman. Ya, begitu juga berikutnya. Paham? Halo. Paham, Pak. Jadi tugasnya nanti membuat tema atau judul penelitian dengan mereview 15 bahasa Inggris, 5 bahasa Indonesia, minimal tahunnya 5 tahun terakhir. Lalu tugas kedua itu tadi review, yang tugas ketiga proposal. Kalau bisa, proposal nggak bisa dibuat mainan bahwa proposalnya untuk tugas itu bukan. Tapi proposal itu juga nanti kalau bisa untuk tesisnya. Jangan hanya untuk mengumpulkan tugas ke metodologi, tapi bukan untuk tugasnya untuk proposal nanti. Gitu. Mungkin begitu. Silakan, mungkin ada pertanyaan. Jadi caranya tadi pertama publish or perish. Setelah publish or perish kita buka, dijadikan di copy di Mendeley ya, di Mendeley dimasukkan artikel-artikel itu. Dari artikel-artikel itu dibuatlah mereview 15 bahasa Inggris, 5 bahasa Indonesia. Begitu selesai, Bapak Ibu, berarti tugas kedua selesai. Tugas tiganya membuat proposal. Boleh tanya dulu, monggo. Silakan. Iya. Monggo. Assalamualaikum Bapak, mau tanya, untuk tadi review jurnalnya itu apa saja Bapak kecepatan tadi Pak? Oh, kecepatan. Kita ambilkan lagi ya. Yang bukan Bapak, yang review jurnalnya ada itu loh Pak, pembahasan apa-apa itu loh Pak. Iya ya, saya ambilkan yang sudah ada yang bagus ya. Oh nggih, terima kasih Bapak. Ya, biar nanti melihatnya itu enak gitu loh contohnya. Nggih. Review artikel ya. Mudah-mudahan sesuai dengan harapan ya. Nggih Bapak. Bentar, saya setelah ketemu saya bukanya. Ya. Jadi gini. Bentar saya tutupnya yang lainnya biar kelihatan. Sudah kelihatan? Gimana? Sudah Pak. Sambung. Diperbesar mungkin Pak. Jadi nama pengarang artikel itu siapa? Ya.
Misalnya di situ Fatimah misalnya ya. Dibesarkan lagi atau tetap Izin Besarkan, Pak. dibesarkan ya. Izin besar. Dibesarkan, Pak. ini? Pak. Ampun Pak, matur nuwun. Pun cekap, Pak. Ini mungkin ditulis lengkap silahkan. Seperti ini. Lalu problemnya apa sih yang ada di sekolah itu? Problem dari artikel itu. Lalu prosedurnya itu mulai populasi, sampel, metode penelitian gitu ya. Lalu pembahasan, lalu simpulan, terakhir komentar. Cukup satu lembar seperti ini. Kan satu lembar ini. Ya. Halo. Ya, nggih Pak. Satu lembar. Lalu ini baru ditunjukkan artikelnya. Ya. Saya tunjukkan yang lebih bagus lagi ya, Bapak Ibu. Ini kan udah bagus, ada lagi yang lebih bagus. Nah, di sini ditulis review artikel. Nah ini review artikel. Nah ini Bapak Ibu ya. Nah ini. Kelihatan? Review artikel. Coba kelihatan. Yang sudah jadi review artikel udah bagus gitu loh. Review artikel. Kita lihat review jurnal. Enggak. Ya ini Pak. Nah ini. Jadi ini adalah pengarangnya. Lalu volumenya sekalian. Terus problemnya apa. Kelihatan Bapak Ibu? Nggih Pak, ampun. Nggih, Pak. Problemnya apa. Prosedurnya. Pembahasan, simpulan, komentar. Selesai kan? Gimana? Halo? Nggih, Bapak. Siap. Ampun, Ya. siap. Ya, itu contoh. Terus ada lagi dari review itu ada yang lebih lagi ya, ntar yang lebih komplit lagi yaitu review artikel yang dengan halamannya sekalian. Review artikel ya. Nggak muncul. Artikel. Nggak keluar Pak ya. Review artikel.pdf. Yang PDF aja. Nggak keluar Pak. Review jurnal.
Review jurnal. Ada ya juga ini. Saya klik ini. Fatimah tadi Pak ya. Nah, ini kan satu halaman Pak. Nah ini. Kalau kita lihat, jadi harusnya nanti dikumpulkannya itu ini review artikel pertama. Harusnya ditulis review artikel 1, ini adalah jurnalnya. Ini jurnal itu. Maka kalau bisa dilihat modelnya gini. Ini. Maka kita nulis ini sulit kan Bapak Ibu. Harusnya ditulis di sini. Klik di sini, ditulislah namanya, diklik bookmark, namanya bookmark. Di situ ditulis apa? Review 1 misalnya ya. Ini review 1. Lalu dari review artikel itu, lalu ini adalah artikelnya. Artikelnya ini dimasukkan di sini. Klik atau langsung tulis artikel gitu aja. Artikel 1 itu lanjut sampai judulnya yang baru. Nah, ini adalah artikel 2. New bookmark. Review 2 ya. Review 2. Terus artikelnya ditulis artikel 2. Ini artikel 2. Maka di new lagi artikel 2. Maka di dalam ini nanti, ini loh reviewnya. Jadi apa reviewnya isinya? Pengarang, bla bla bla, judulnya, lalu problem, prosedur, pembahasan, simpulan, komentar. Lalu artikelnya mana? Ini loh yang dikomentari. Lalu di review lagi, ini review artikel 2. Ini adalah artikelnya. Begitu juga sampai 4. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah jelas belum? Alhamdulillah, ampun Pak. Ampun ya. Insya Allah. Itulah yang harus dikuasai Bapak Ibu untuk tugas 1 dan 2. Tugas 1 dimunculkan apabila sudah tahu artikel yang diinginkan. Iya enggak? Kalau artikel yang diinginkan belum, kan enggak mungkin bisa membuat judul. Dari judul itu buatlah proposal. Jadi 1 tadi judul dari proposal yang akan diambil, tesisnya. Terus kedua review artikel, ketiga adalah Membuat proposal. Nanti contohnya kita tunjukin contohnya. Sementara itu boleh tanya. Berarti daftar pustaka dan sebagainya juga bisa selesai gitu. Iya Pak. Monggo. Mohon izin Pak, absennya di mana Pak nih daftar hadirnya? Daftar hadirnya belum tak buatkan. Nanti. Oh baik Pak. Nanti tak buatkan, baru besok tak munculkan ya. Nanti absen tolong diisi gitu. Tapi tanggalnya nanti tak rubah hari ini gitu. Karena harusnya hari ini belum sempat membuat absen ya. Terima kasih Bapak. Iya nggak apa-apa. Kan yang 5 bahasa Inggris, 5 bahasa Indonesia nggih Pak? Iya. Terus pertanyaannya Pak, kalau bahasa Inggris mereview gimana caranya Pak?
gampang. Halo, ayo. Ada EL sekarang. Halo. Ada EL, sekarang. Ya. AI-nya dimanfaatkan. Bagaimana? Dimasukkan artikelnya di sana, buat apakah diberi contoh? Boleh. Boleh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalian ya. Pemanasan, Pak. Ya, pemanasan kan gitu. Kita lihat ya. Sekarang ya. Udah kelihatan belum? Keren, OTW, Pak. Ya, proses. Oke, ini udah ya. Lalu kita buka yang namanya ini. Apa namanya? ChatGPT. ChatGPT ada di link ya, link tautan. Itu harus tidak boleh percaya, harus dicek betul, benar nggak? Gitu, ya. Kelihatan? Belum muncul. Keren, Pak. Ya. Nah, ini udah kan? Ini diambilkan yang tadi. Tadi apa namanya tadi? Halo, tadi apa tadi? Tab arti ya tab 22B 22B ini ya. Ini tadi. Ini ya Pak. Yeah. Tab 22B. Carilah yang PGPL ini. Halaman 1 sampai 9. Kontrol A gitu aja ya. Kontrol A, kontrol C. Ya. Yeah. ChatGPT-nya dibuka, Pak. Udah. Kontrol B. Udah kan? Banyak itu. Ini kan dari situ buat itu buat apa tadi? Judul, pengarang judul kan gitu ya? Yeah. Judul, terus apa? Problemnya permasalahan gitu ya. Permasalahan. Apalagi? metode prosedur. Prosedur. Apalagi? Pembahasan. Simpulan. Prosedur. Pembahasan. Simpulan. Komentar itu mahasiswa sendiri. Yeah. Nah, gini ya. Buat pengarang judul permasalahan simpulan dari artikel di atas ya. Yeah. Mau nggak diperintah gitu? Mau nggak? Tuh. Mau kan? Pengarangnya siapa? Lanjutkan gitu ya. Kalau dijawab lanjutkan gitu loh. Oh.
Ya, ini masih dia mikir permasalahan artikel ini apa. Gimana? Chat GPT udah banyak yang sangat membantu ya. Iya. Gimana? Sangat cepat ya Bu ya. Iya. Tuh. Dia baca dari atas baru mikirkan ke sini. Prosedurnya apa? Mahasiswa udah ambek leye-leye Bu ya. Artikelnya sudah dapat, membuat ini kan gampang. Berarti ketemu saya 2 kali tugasnya selesai Bu ya. Iya kan? Iya enggak? Iya. Insyaallah. Kalau udah ketawa itu berarti kan sehat juga. Terus gak tertekan lagi gitu. Masih mikir gitu. Dia mencari prosedurnya gimana, dia baca error, regenerate. Ada absen lagi Bu. Pak Rufi sambil tanya. Ininya saya yang hilangi. Gimana? Jadi dari artikel bahasa Inggris itu nanti komentar, problem, prosedur dan sebagainya itu dalam bentuk bahasa Indonesia nggih Pak? Bukan bahasa Inggris juga. Langsung dalam bentuk bahasa Indonesia. Tapi artikelnya tetap bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Cukup ya, berarti nanti dicoba. Jadi artikel bahasa Inggris tidak perlu diterjemahkan ya. Jadi Tidak perlu, tidak perlu. Iya aja yang bahasa Indonesia. Perlu tetap. Hanya yang 1 lembar itu aja yang bahasa Indonesia. Itu silakan. Jadi kalau sudah bisa membuat artikel tadi sudah, maka daftar pustakanya saya tuntut harus Mendeley. Kalau nggak Mendeley nggak bisa dapat A. Kalau Mendeley bisa dapat A, gitu ya. Halo? Boleh tanya. Mohon izin Pak Rufi. Ya, monggo. Yang Mendeley tadi gimana nggih Pak caranya? Ibu harus download Mendeley, harus punya akun. Ya, Mendeley tadi kan ada. Saya tunjukkan lagi Mendeley-nya. Iya. Jadi Mendeley-nya Bapak Ibu harus dibuka. Ini kan e-learning-nya tadi, ini Mendeley-nya. Maka ini belum tentu benar, volume 10 benar nggak volume 10. Isu 1 benar nggak, halamannya benar nggak, dicek dulu, abstraknya dan sebagainya. Baru kalau sudah, maka ini bisa namanya valid untuk daftar pustaka. Jadi nanti daftar pustakanya itu
harus sesuai dengan Mendeley, maka mahasiswa bisa lihat ini daftar pustakanya ini. Nah ini. Jadi dalam daftar pustakanya, jadi ini daftar pustakanya. Disesuaikan sesuai dengan Mendeley. Ini sudah sedemikian rupa, kita tidak perlu ngedit dan sebagainya, tapi sudah keluar dengan sendirinya. Gitu. Gimana kira-kira? Mendeley-nya harus dimasukkan di Open Mendeley-nya, ada di konekkan dengan Word. Ya, ini yang pinter komputer nanti minta ajar, nggak diajari ya. Tuh. Kebetulan saya punya macam-macam, misalnya role playing. Jadi dijadikan satu role playing. Tentang apa? Tadi tab ini khusus untuk PGPL, misalnya gitu. Harus dipilah-pilah. Mulai sekarang diurutkan supaya nanti tesisnya segera jadi. Begitu, Ibu. Mendeley-nya diketik. Caranya, halo. Caranya, Bapak Ibu, ini kan kelihatan. Buka lagi YouTube. Ya. Enter. YouTube dulu ya. Apa yang ditanyakan? Kok enggak jalannya pelan-pelan gitu? Ditulislah di sini, Bapak Ibu. Tutorial Mendeley. Ya. Klik. Nanti diajari bagaimana cara installnya, ya seperti ini. Saya klik ya. Contoh. Klik. Suaranya keluar nggak? Belum. Jelas. Bilang yang ini. Keluar? YouTube-nya buatan, Pak. Apa? YouTube-nya buatan keluar. YouTube-nya nggak keluar? Buatan. Waduh. Suaranya YouTube-nya nggak keluar, Pak. Tapi YouTube-nya keluar, hanya suaranya. Iya, gambarnya ada, suaranya bermuatan. Gini caranya, ntar. Klik. Kita stop dulu. Klik apa? Jangan Windows. Bukan. Titik 3 mungkin. Klik. Ini ya. Mudah-mudahan keluar. Keluar enggak? Ya dong, please. Oke. Yes, ampun, Pak. Keluar. Keluar, Pak. Keluar, ya. Yes. Gitu. Jadi Channel Mendeley dan juga cara menggunakannya. Cara menggunakannya di sini aku pengen ngasih tahu tentang pemberian citation atau kutipan. Yang kedua itu adalah footnote dan yang ketiga itu adalah daftar pustaka. Ketiga hal ini dilakukan secara otomatis dengan menggunakan Mendeley sesuai dengan sumber yang pengen kita kutip. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja ke tutorialnya. Oke, pertama kita ke Google, habis itu kita tulis download Mendeley desktop. ya. Gimana? Jadi nanti dicoba sendiri. Ya. Sudah ditunjukin semua. Nanti downloadnya dan sebagainya
baca sendiri. Enak kan? Ya, Iya. Kuliah apa istilahnya? Pak Pradana, monggo Pak Pradana. itu Mbak tadi mungkin kecepatan atau saya memang enggak loadingnya lama. Belum masuk Mendeley tadi untuk mencari artikel tadi di webnya apa nih Bang? Webnya untuk mencari artikel. Iya tadi ya, webnya tadi saya kecepatan untuk mencari. Ya, ini ntar webnya saya Publish or apa Pak? Publish or Perish. Ntar saya tuliskan kalian. Ya, Tutorial Publish or Perish. Nah, supaya nanti Bapak gampang mencarinya. Bentar. Bapak lihat ya. Ini kita bisa lihat. Nah ini. Didengarkan keluar enggak suaranya gitu. Tak tanya dulu, keluar enggak? Kesempatan kali ini kami akan sharing mengenai software dari Ambon. Series. Nah, jadi nanti Bapak ketik tutorial Publish or Perish. Klik. Jadi software dari Publish or Perish ini dapat atau dinamiknya misalnya dapat menggunakan itu literatur dengan baik mengenai seberapa banyak jumlah sebuah artikel itu ditulis. Ketika ini sangat membantu ketika teman-teman ingin mencari artikel jurnal yang relevan dan bagaimana kita tahu mengenai informasi dari artikel tersebut. Baiklah, tanpa berbasa-basi, pertama kali mencari literatur dan bagaimana menggunakan software ini, kita pertama kali mendownload softwarenya. Kita bisa menggunakan browser, misalnya Google Chrome. Nah, kita di sini ketikkan publish. Sudah bisa, jadi antara Publish or Perish itu dengan apa tadi? Dengan Mendeley. Mendeley itu harus di-download. Dengan begitu nanti Bapak sudah bisa mengerjakan tugasnya. Oke? Ada lagi? Siap-siap untuk menun Bapak. Iya. Ya. Berarti kan kalau diajari di sini nanti kan nggak mau belajar sendiri. Biar nanti belajarnya setelah di luar kuliah. Paling tidak tahu caranya. Oh, ternyata ada. Itu ada semua. Zamannya zaman digital, Bapak. Jadi materi kuliah, materi bisa di-browse, di-browsing di mana-mana. Pak Rufi kan tinggal menunjukkan jalannya aja. Bapak Ibu tinggal menyelesaikan tugasnya. Gimana? Halo. Nggih, Pak. Berarti tugasnya bisa selesai ya Bu ya kalau udah gitu. Oh iya. Ya, iya. Tadi yang tanya kan Pak Perdana. Pak Pradana tanya itu berarti untuk semua tadi ya Pak Pradana ya. Bukan untuk Pak Pradana sendiri. Alhamdulillah. Jadi ketemu saya langsung pintar semua nanti ya. Amin. Amin. Jadi semua tugas mata kuliah itu dicari dari Publish or Perish. Itu ada semua materi. Apalagi tugas buat artikel, tugas buat ini ada semua. Silakan. Dan ada pertanyaan lain? Halo. Betul sebentar Pak. Allah saya sendiri sudah harapannya. Ya, ini kan sambil nunggu sampai maghrib kan. Pertanyaan-pertanyaan itu biar banyak dulu. Nanti setelah dicoba baru kelihatan. Sambil dicoba gimana? Publish or Perish bisa enggak? Mendeley-nya bisa enggak? Karena komputernya mahasiswa dengan saya kan beda. Saya pakai Mac, Bapak pakai Windows. Nanti kan hasilnya juga beda gitu. Tapi isinya sama. Bapak ngapunten itu ada yang masuk tadi belum di admit Pak. Ada lah, udah nggak ada.
Nggak ada ya, Pak. Enggak ada nggih. 37 dah, Pak. Sekalapan dengan saya, nggak ada lagi. Siap, siap. Bu Ari yang muncul terusin, Bu Ari Rinawatin. Muncul di Bu permukaan. Siti, Pak. Tulisannya Bu Bu Ari. Siti ini kurang satu, Pak. Enggak, yang keluar di apa itu? Di luar anu itu lah. Muncul terus. Monggo kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan sekalian. Pak, untuk tugasnya ini berapa lama Pak waktunya? Waktunya sampai UTS. Jadi 3 kali pertemuan. Kalau sudah, saya akan ajarkan teorinya. Gimana? Tugasnya kan sudah jelas. Halo. Nggih. Baik, Pak. Ya. Itu ngambilnya di sini. Di Mappen. Kelihatan ya Pak ya, ngambilnya di metodologi penelitian. Ya. Kelihatan Pak? Kelihatan, Pak. Ini hanya pengantar, nanti bisa dibaca sendiri. Jadi metode dan daya serap belajar itu, daya serapnya, itu kalau mengajarkan ke orang lain, itu 90%. Kalau praktek mengerjakan 75%. Ini nanti Bapak kan sudah bisa praktek ya Pak ya. Lalu diskusi 50%, demonstrasi 30%. Dengan lihat tok tadi, Bapak dengar lihat, saya tadi 20%. Begitu. Kalau Bapak nanti demonstrasi tidak boleh. Diskusi kelompok 50, praktek ngerjakan, dan bisa ngajar orang lain, sudah 90%. Gimana Bapak? Oke. Jadi pernah saya menanyakan anak saya itu gini, waktu sekolah SD tak tanya, cara ngitung matematika itu gimana? Dia mempraktekkan kan, menunjukkan gini. Saya tanya bukan saya nggak bisa, tapi saya tanya hanya untuk bisa nggak dia ngerjakan. Jadi nggak perlu terus anak, kamu tak tes bisa nggak ngerjakan? Bukan gitu, tapi seolah-olah kita nanyakan, tadi diajari sekolah tentang apa? Bagaimana cara ngerjakannya? Seolah-olah kita nggak tahu gitu. Itulah untuk mempraktekkan biar kita jelas. Terus bagaimana di dalam budaya peneliti? Punya gagasan atau ide baru? Atau peka melihat kejadian? Artinya melihat kejadian itu bisa lihat artikel, baca artikel dan sebagainya. Atau punya ide baru dan peka melihat kejadian. Ada dua-duanya. Jadi antara ide 1 dan ide 2. Tetapi yang ketiga ya idenya baru dan peka melihat kejadian. Itu budaya peneliti. Jadi mahasiswa ini kan sekarang jadi budaya peneliti kan. Bagaimana niat yang terlaksana apabila kita melihat pertama memahami dulu ya apa yang diteliti. Ingin diteliti itu kira-kira apa ya? Lalu dikomunikasikan dengan pembimbing. Lalu sinyal kuat menyenangkan informan yang istilahnya sumbernya itu. Lalu di dalam memahami metodenya, kira-kira metodenya apa sih yang oleh karena itu saya ingin mereview artikel itu tujuannya metodenya tahu, lalu menggunakan panduannya di kampus itu apa, lalu pengumpulan data online atau dokumen. Ini cara mudah menulis tesis maupun disertasi. Lalu berikutnya, peneliti yang baik itu harusnya bisa publikasi nantinya apabila sudah ditulis.
tahu apa yang diteliti. Apa yang diteliti itu harusnya membaca artikel tadi, tahu apa yang diteliti, lalu tahu metode penelitiannya, baru bisa dipublikasikan. Inilah yang dikatakan peneliti yang baik. Lalu pengertian metode penelitian dikatakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Ini istilah-istilahnya itu kejadian ilmiahnya harus jelas. Lalu komponen dalam metode penelitian yaitu caranya ilmiah, datanya jelas, tujuan dan kegunaan. Ini harus masuk komponen dalam penelitian. Lalu bagaimana cara ilmiahnya? Bisa rasional, empiris, sistematis. Kita lihat data dulu tadi. Kalau datanya itu tadi dikatakan nominal, ordinal, interval rasio, atau dikatakan kontinum ini adalah kuantitatif. Tapi kalau nominal, bisa enggak dilihat dari statistikanya. Atau dikombinasi antara kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif itu empiris, lapangan, dan interpretif. Jadi begitulah di dalam penelitian. Lalu bagaimana melihat 11 orang data diskrit hasil membilang. Jadi dihitung 1, 2, 3, 11. Dari 11 itu baru dikatakan data itu juara 1, juara 2, juara 3 itu adalah ordinal. Jaraknya sama, tapi jarak sama dan bisa tidak sama. Ya, ranking. Lalu di dalam ranking ada data namanya termometer, meteran data rasio. Data rasio itu bisa dilihat kalau interval sama rasio. Ada 0 mutlaknya, gitu ya. Rasio 0 derajat di sini beda dengan 0 meteran. 0 ini artinya kalau di Fahrenheit kan 32 itu. Begitu melihat interval. Yang dikatakan interval punya jarak interval sama. 1, 1, 1, 1, 1. Kalau yang tidak sama tadi ordinal. Lalu dilihat juga jaraknya dengan rasio itu jarak sama nilai 0 absolut, 0 mutlak. Dengan meteran tadi ya Bapak Ibu. Lalu kriteria data itu nanti valid, reliable atau objektif. Valid itu sesuai dengan apa yang diukur, reliable dapat dipertanggungjawabkan, objektif itu tidak ada unsur pribadi, betul-betul unsurnya tidak ada subjektif. Ini pendapatnya Sugiono ya. Lalu dari Sugiono mengatakan juga kalau dikatakan tidak valid itu seperti ini. Tidak reliable, tidak valid, tidak dapat dipertanggungjawabkan. Ini tidak valid tapi tidak reliable, dapat dipertanggungjawabkan. Kalau ini ya valid ya reliable. Sesuai dengan apa yang merah ini kan reliabilitasnya. Lalu di dalam tujuan umum penelitian itu kan menggambarkan, membuktikan teori yang sudah ada, atau mengembangkan, atau menemukan. Atau membuktikan pikiran baru, lalu menciptakan. Biasanya model gini ini adalah disertasi. Kita itu biasanya mengembangkan atau membuktikan teori yang sudah ada. Di tesis itu. Lalu program S2 mengembangkan iptek hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji dengan pendekatan inter atau multidisipliner. Jadi kalau S1 itu hanya mengaplikasikan dari teori praktik nyata diaplikasikan cukup S1. Tapi S2 itu mengembangkan iptek hingga menghasilkan karya inovatif. Tetapi kalau doktor itu menghasilkan karya kreatif, original, dan teruji. Jadi keasliannya itu untuk dokter. Untuk S2 kan cukup ini. Lalu di dalam penelitian itu punya kegunaan yaitu membuat kemajuan,
di dalam memahami masalah itu untuk memecahkan, lalu diantisipasi bagaimana masalah itu bisa diselesaikan, lalu bisa membuat kemajuan. Ini kegunaan penelitian. Di dalam indikator penelitian yang baik, itu harusnya baru dan original. Istilahnya apa ya? Nilai ilmunya itu baru, bukan diplak punya orang lain. Baru dan original. Manfaatnya nyata dan nilai ekonomisnya tinggi. Itu penelitian yang baik. Lalu dalam varian penelitian lapangan, itu bisa dilihat tempat. Bisa di lapangan, bisa di perpustakaan. Kalau di waktu itu cross-seksional, longitudinal, expose waktu. Bidangnya bisa akademik, profesional, institusi. Akademik itu biasanya untuk pendidikan S1, S2 gitu. Kalau profesional itu sebagai profesi dosen itu hasil meneliti. Atau institusional itu suatu perguruan tinggi, universitas harus. Lalu tingkat eksplanasinya bisa dalam bentuk deskriptif, komparatif, atau asosiatif. Manfaatnya bisa itu dasar atau terapan, fungsinya bisa need to know, jadi untuk kebutuhan, atau untuk pekerjaan, atau untuk need to choose ya. Lalu metodenya bisa kuantitatif, kualitatif, ataupun kombinasi. Lalu di dalam fungsi penelitian ini ditulis tadi to know, to do, to do. Di dalam ininya bisa dilihat, oh buku-bukunya itu untuk kebijakan. Oh ini untuk apa? Oh kualitatif. To do itu apa? Kuantitatif. Ini Sugiono, artinya Sugiono. Di sini fungsi penelitian need to know itu adalah untuk kebutuhan ilmu itu biasanya kuantitatif, kualitatif. Atau metodenya di mix kualitatif dan kualitatif atau ex post facto. Kalau need to do itu biasanya research and development, pengembangan, atau action research. Action research itu PTK ya, penelitian tindakan kelas. Kalau need to choose itu biasanya untuk penelitian evaluasi atau penelitian kebijakan. Itu bedanya ada tiga ini. Kita adalah yang kita ambil biasanya bisa 1, 2, 3 jarang 1, 2. Lalu di dalam metode penelitian bisa kuantitatif, bisa kualitatif. Kuantitatif itu survei, eksperimen, ex post facto. Itu yang sudah kejadian-kejadian itu diberi angket, ditanyakan itu ex post facto. Tapi kalau kualitatif itu biasanya orang-orang sejarah etnografi, grounded theory, studi kasus, lalu phenomenological, naratif research. Tapi kalau mix itu dua-duanya itu diteliti yaitu bisa explanatory atau exploratory. Apa exploratory nanti di belakang ada. Concurrent yaitu triangulasi dan embedded ya. Bisa dilihat dari pertimbangan metodenya. Kualitatif, mix atau R&D, Research and Development, Action Research, atau metode penelitian evaluatif atau kebijakan. Dilihat dari ini. Ini yang kita bisa lihat. Berikutnya, Bapak Ibu bisa dilihat ini lagi. Fungsi dan jenis penelitiannya. Tadi kan masih pengantar, sekarang fungsinya apa? Fungsinya apa di dalam jenis-jenis penelitian? Kalau bidang akademis, profesional, institusional, tadi akademis untuk penelitian S1, skripsi, tesis, disertasi gitu. Tujuannya bisa murni, bisa terapan. Tadi kan sudah ada ini, PNG. Lalu tingkatnya dikatakan eksplanasi itu harusnya deskriptif, komparatif, asosiatif. Waktunya cross sectional, longitudinal.
Nah ini, penelitian akademik itu apa sih? Penelitian yang dilakukan para mahasiswa dalam buat skripsi, tesis, disertasi. Tapi kalau profesional itu adalah kerjaan yang sebagai peneliti, itu adalah profesi dosen, itu 1 semester harus membuat artikel jurnal dari penelitian. Lalu institusional yaitu dari institusi. Begitu. Lalu kita lihat di dalam penelitian itu ada namanya riset basic, penelitian dasar, penelitian pengembangan penelitian dan pengembangan, applied research, lalu yang dilihat penemuan pengembangan pengujian produk baru melakukan ilmu. Tapi kalau eksperimen, tempat di lab ada perlakuan, tempat alamiah tidak di lab ada perlakuan, tempat alamiah tidak ada perlakuan. Penelitian kuantitatif itu, apa sih kuantitatif? Oh, ternyata penelitian yang pada filsafat positivisme digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampelnya pada umumnya dilakukan secara random. Acak. Pengumpulan data menggunakan instrumen kajian atau analisisnya bersifat kuantitatif. Dan mengujinya dengan hipotesis yang telah ditetapkan. Bagaimana dengan kualitatif? Kualitatif itu biasanya positivisme digunakan untuk meneliti kondisi objek yang ilmiah, lawan dari eksperimen. Itu biasanya instrumen kuncinya adalah terletak pada peneliti itu sendiri. Biasanya dalam sampelnya dikatakan purposive, sesuai tujuan dan global sampling. Begitulah di dalam efeknya triangulasi data. Ini tidak bisa digunakan generalisasi. Beda kalau kuantitatif. Kuantitatif bisa digeneralisasi. Ya, mungkin itu dulu ada pertanyaan. Biar paling enggak ada gambaran gitu. Monggo. Ya, Bunu siapa? Usul apa? Ain Bapak, mudahnya nama belakang. Iya Bapak, saya mau bertanya Ya. Pak, untuk kita pendidikan ini mengambil apa Pak? Kuantitatif, kualitatif, atau pripun Pak? Jadi Terima kasih. yang terjadi di tab ya, yang terjadi di tab itu biasanya modelnya kuantitatif. Kuantitatif dalam arti begini, metode A dan metode B, atau metode satu problem based learning dengan project based learning. Jadi satu kelas diberi problem based learning, satunya project based learning. Diberi tugas untuk membuat project misalnya. Itu cocok enggak misalnya? Bahasa Indonesia membuat suatu puisi, buat prosa dan sebagainya. Maka pembuatan itu didiskusikan bersama-sama. Bisa aja kelompok, setelah itu individu. PBL atau PJPL. Dari situ baru dilihat lagi pengetahuan awalnya. Atau dilihat motivasinya. Atau variabel moderator lagi adalah motivasi atau gaya kognitif. Gaya kognitif pada field independen dan field dependent. Atau gaya belajar. Gaya belajar itu apa? Yaitu visual, audio, dan kinestetik. Atau apa lagi? Saya ingin melihat yang lain, Pak. Silahkan. Lalu lihat hasil akhir. Hasil akhir sesuai bidang studi ibu. Ibu matematika, biologi, atau IPA ya. Atau IPS misalnya. Maka tema ibu pertama sebelum menentukan tema, ibu ambillah artikel-artikel itu. Tentang PBL, PBL, hasil belajar sejarah, hasil belajar IPA, hasil belajar matematika, kan tergantung bidang ibu. Maka dari situ membuat judul pengaruh ya PBL dan PJBL serta gaya belajar terhadap hasil belajar bla bla bla. Itu yang saya maksud. Jadi itu adalah yang dikatakan kuantitatif.
Lalu apakah di tab itu harus kuantitatif? Tidak. Bisa saja penelitian pengembangan. Kalau penelitian pengembangan bagaimana, Pak? Pengembangan bahan ajar dengan PJDL. Artinya gini, bahan ajar yang saya buat itu tentang proyek apa? Membuat bahan ajar, lalu dibuat dengan satu, setelah selesai jadi diberilah angket yang diberikan pada ahli. Seorang ahli paling enggak dokter lah. Ahli dalam bidang konten, materi, ahli dari desain desain pembelajaran tab, ketiga ahli dalam desain konten materi. Minimal bisa 3. Ada yang 2 hanya metode desain dari tab, sama satunya adalah materi kontennya. Dari sudah ahlinya sudah selesai, baru dibawalah ke teman sejawat. Teman sejawat itu temannya yang satu jurusan, angkatan. Kalau sudah nggak ada revisi, barulah penelitian. Ambil data pada siswa. Kalau di Adibuana, mahasiswa itu kadang-kadang salah. Dipikir yang ngajar metodologi itu tidak memberikan. Kadang-kadang mau ujian bingung cari validasi pada dosen. Pak, tolong Pak, saya pengembangan. Datanya sudah disebarkan dulu, padahal nggak bisa. Angketnya sudah disebarkan ke siswa. Harusnya nggak gitu. Semua bahan ajar kalau sudah jadi, baru diberikan pada ahlinya untuk dinilai apakah bahan ajar itu layak atau tidak layak. Kan gitu. Setelah itu baru teman sejawat baru disebarkan pada teman. Begitu seharusnya. Itu pengembangan. Tuh Pak, saya kepingin mix gimana? Kuantitatif, kualitatif, ya boleh. Penelitiannya sepertinya eksperimen, tapi ditambahi dengan kualitatif. Silahkan, boleh. Jadi hal-hal itulah, itu semua pilihan mahasiswa. Begitu. Monggo, kalau ada pertanyaan. Halo. Terima kasih Bapak, sangat jelas. Sangat jelas, alhamdulillah. Sangat jelas, tugasnya juga jelas loh ya. Insya Allah Pak. Ya. Ya kita sampai 5:4 lah, nggak apa-apa, sampai maghrib, sebelum maghrib. Ini kan sudah dianggap 2 kali pertemuan, jadi besok minggu depan kosong, minggu depannya lagi. Gitu. Nanti dikasih contoh sekalian proposal Pak, Ibu ya. Jadi karena semester ini mahasiswa itu harus selesai proposalnya. Jadi semester ketiga, ini kan semester 2 ya, Pak ya. Halo. Iya Bapak. Ganjil semester 2. Nanti pada semester genap itu semester ganjil, itu sudah proposal sudah seminar. Oke, mau belajar apa? Deh. Nggak ada materi baru. Cek kerang ini. Monggo. Saya buka pertanyaan. Mohon maaf tak minum dulu ya. Monggo Bapak. Monggo Pak. Ngopi dulu Pak. Sudah ngopi. Pagi sudah nyusu. Yang ngeteh yang belum. Gimana? Silakan. Tapi materi harus jelas ini. Silakan, Bapak Ibu. Biasanya kalau dimintai
nggak mau jawab. Monggo. Timbangan apa? Hani tak dikek nang. Ini mari kene ketok. Mas Didik rene tamu. Mas Didik. Halo. Nggih, Pak. Gimana? Ya sudah. Ya, kalau dari saya sudah juga sama paparan dengan tadi, tinggal ngerjakannya ini yang pikiran mas saya sampai proposal ini. Aduh, itu aja yang sedang dipikirkan teman-teman mungkin sama. Sampai proposal. Ya, tujuannya kan membuat proposal, Pak. Kalau proposalnya itu jadi, berarti Bapak sudah selesai. Bentar ya. Gimana Pak? Oke. Mundur. Ya, udah ada bentar. Mohon maaf dengan Pak Direktur sebentar. Ya, monggo. Gimana? Sudah paham atau lebih paham atau gimana kira-kira? Halo? Ampun, Pak. Iya. yang di dalam pikiran saya ya itu loh, Pak. Harus sampai proposal berarti kan minimal tema besarnya kan harus sudah ketemu ini tema besarnya. Sebelum pembagian tema yang dengan mendengar tadi di aplikasi Publish Argare. Ya, public sharing kan sebelum ke public sharing kan kita harus tahu keyword lah, minimal tema besarnya udah ketemu. Iya. Mungkin teman-teman sama, ngangan-ngangan tema besar semua. Ya, saya tambah 15 menit lagi ya. Saya biar tak lanjutkan ya. Tak lanjutkan. Iya, Pak. Yang jelas dari materi tadi kita bisa melihat ini sudah jelas. Lalu ini kita tadi fungsi jenis penelitian tadi belum selesai kan, fungsi jenis penelitian. Nah, ini udah jelas ini ya. Kualitatif, kuantitatif jelas ya. Ini ya tadi. Ya, ini. Jadi nanti itu desainnya begitu, seperti ini modelnya. Nanti dibaca sendiri, mahasiswa tak pikir udah pinter-pinter lah. Nah ini, kita tinggal operasional proses penelitiannya ini. Kita nanti membuat rumusan masalah, kajian teorinya, hipotesisnya. Ini kuantitatif sampai simpulan. Gitu ya. Itu yang harus dipelajari. Berikutnya saya ingin menunjukkan lagi literatur. Nah, setelah literatur selesai. Lalu, jadi di literatur review, yaitu peneliti memahami apa yang diteliti. Sekarang baca buku jarang, baca jurnal langsung. Hasil penelitian dari artikel, atau ikut seminar, atau ikut workshop, punya pengalaman dengan ilmu. Misalnya gitu. Lalu, di dalam literatur itu,
nama lain tentang literatur review itu studi literatur, studi perpustakaan, atau kajian teori, atau landasan teori. Pernah dengar kan itu? Halo? Ya. Iya, pernah, Pak. Ya. What is literatur review? Aduh. Mencari, membaca, mendeskripsikan, menganalisis, dan mensintesiskan teori dari berbagai referensi yang terkait dengan topik yang diteliti dan selanjutnya penulisannya dalam bab. Ini literatur. Lalu bagaimana yang dikatakan literatur review menurut ini Derek Jensen proses? Ini nggak saya jelaskan. Lalu literatur review itu bisa dikatakan reviewing atau writing in chapter. Di situ langkah-langkahnya bisa dilihat bahwa literatur yang relevan yang mana. Lalu kita sumber itu dievaluasi, diidentifikasi antara yang cocok dan gap gitu ya. Lalu literatur yang sesuai dengan kita, literatur dalam penulisannya bagaimana, lalu dievaluasi sesuai, baru dikatakan pengertian teori itu apa. Dibaca. Teori adalah perangkat pemikiran, pengalaman yang tertulis secara empiris, konsisten, sehingga dapat dikembangkan. Tolong buku nanti di dalam proposal tesisnya, minimal ya 25 lah, jangan 10, 25 lah. Tugasnya dari Pak Rufi aja 20. 20 itu kalau bisa masuk tesisnya semua, ditambahin nanti waktu tesisnya ya. Jadi bimbingan saya misalnya semester ini kan seminar proposal. Maka waktu metodologinya dia sudah dapat 20, tak lihat cocok dengan di lapangan, ya udah lanjut aja ditambah bukunya 5 gitu, udah dapat. Ya. Itu teori. Di dalam teori itu bisa lihat dari pemikiran atau pengalaman teruji secara empiris. Lalu bisa menjelaskan, memprediksikan maupun mengendalikan. Itu yang teori. Lalu di dalam teori itu juga punya fungsi to expand atau predict untuk prediksi atau untuk kontrol. Contoh. Ini dalam contoh ini apa ya istilahnya? Kalau ingat SMP saya sambungan rel itu kenapa sih kok ada jaraknya? Karena nemu dan sebagainya ya. Apa dengan ini orang fisika? Pemuaian panjang, ya. Panjang tambah temperaturnya. Ya itulah yang dimaksudkan. Nah ini rel. Bapak Ibu pernah nggak lihat rel ini? Pernah. Pernah. Kalau saya dulu kan SMP Negeri 6, Pak. Kalau jalan kaki saya mesti melewati rel, Pak. Oh, itu ternyata jalan bisa lihat. Oh iya ya, rel itu kenapa kok nggak pemasangan kaca dan sebagainya? Kenapa kok nggak rapat? Kalau rapat kan enak, padahal kalau rapat tambah pecah. Begitu juga ini, memuai dia bisa muncul nanti. Iya, halo. Itu ini semua hasil penelitian loh Pak, bukan apa istilahnya tahu-tahu langsung dibuat gini gitu, nggak mungkin kalau nggak ada penelitian. Seperti sekarang lagi booming adalah kereta api cepat Jakarta Bandung. Dulu kita mimpi Pak ya, kita punya LRT. Saya waktu ke Malaysia melihat itu, kapan Indonesia bisa gini? Ternyata sekarang sudah terbukti. Mudah-mudahan nanti Surabaya Pak ya. Surabaya langsung Malang, Surabaya langsung Madiun gitu. Jadi hanya waktunya aja. Iya kan enggak ada yang bilang semoga iya. Ya seperti Suramadu itu kan dulu kan pikiran kita kan bisa dah Madura itu disambung, ternyata bisa ya. Itu akhirnya ada apa ya hasil penelitian dikatakan orang Madura itu kan agak sulit ekonominya. Ternyata Pak, setiap malam minggu
saya itu melihat jalan namanya Pedung Cowok itu orang Madura itu kalau malam minggu makannya di Surabaya dengan adanya jembatan. Akhirnya sistem ekonominya di Surabaya sangat tinggi. Ya enggak? Tapi jangan dilihat minat baca orang Madura tinggi, Pak. Kalau minat baca orang Madura tinggi itu ceknya apa, Pak? Di rumahnya itu banyak koran, majalah, Pak, sampai numpuk-numpuk gitu. Iya enggak? Di depan rumahnya, iya. Di depan rumahnya loh ada banyak koran, majalah itu numpuk di depannya. Ditanya itu minat bacanya tinggi, bukan? Itu mungkin buku yang mau dijual kan bisa aja. Prediksi itu belum tentu benar. Iya enggak? Halo, ini ada yang bela orang Madura. Halo? Nonton nggak? Nggak ada yang Madura kayaknya. Nggak ada ya? Nggak ada. WFP nggak ngakoni kok, Pak. Saya asli Lamongan, Pak. Loh, asli Lamongan, Pak, bukan Madura, Pak. Bapak sing elek-elek gak gelem lah. Nah ini sambungan rel yang aman sampai ditunjukkan gitu. Lalu kegunaan teori dalam penelitian, tolong dibaca, kegunaan studi literatur, sampai teori-teorinya dimunculkan, bagaimana bisa kajian teori yang baik itu adalah relevan dengan topiknya dan baru. Namanya novelty, Pak, novelty, keterbaruannya itu kalau saya minta 5 tahun terakhir, Bapak tulis saja tahun 2020, maka punya antesis Bapak sudah memenuhi, karena nanti Bapak kan tahun 2023, 24 misalnya, maka masih 4 tahun, kan gitu Pak, buat 2020. Lalu baru akurat asli, harus namanya ATM, amati, tiru, modifikasi. Jangan ATT. Amati, tiru, kan plek. Nah, itu yang nggak boleh, Pak ya. Halo? Ya. Ya, Siapa? Siapa? Khawatir, Iya, Pak. khawatir tinggal tidur. Ini kelihatan nggak tulisan ini? Kelihatan, Pak. Terlihat, Pak. State of art. Iya. Lalu kita lihat lagi bagaimana suatu teori. Fungsi penelitian misalnya tadi sudah dijelaskan, Tuno, Tujuh, sama Tujuh tadi ya. Evaluasi penelitian evaluasi. Nah ini tadi sudah ada di depan ya. Kita ulangi lagi. Apa sih kuantitatif? Berdasarkan kuantitatif, kemudian survei dan sebagainya. Tolong ini dipelajari setelah kita mengetahui berapa hasilnya. Kalau ini dijelaskan satu-satu nggak selesai. Nah ini, itu memperjelas judul penelitian, menunjukkan bab antar teori, gap ya, antara teori dengan fakta, membatasi masalah, kemudian membuat rumusan masalah. Ini pada bab 1. Bab 2 itu variabelnya, perangkat berpikirnya, itu bisnisnya. Bab 3-nya ini, bab 4-nya ini, bab 5 selesai. Bagaimana Bapak Ibu kira-kira antara fakta dengan teori menyimpang atau tidak? Nah itu yang dibuktikan dengan literatur kuantitatif. Begitulah di dalam penelitian kuantitatif. Mungkin itu sementara biar paling tidak bisa berpikir lebih jernih, karena nanti ini sudah ada yang nunggu maghrib dan kurang 2 menit lagi lah paling enggak. Kalau memang sampai setengah 6 ya monggo. Kalau sudah jenuh ya saya tutup. Monggo. Halo, silakan.
Kalau disuruh tanya udah nggak mau tanya udah. Saya ini jenuh ya, ngantuk Jan. Gimana tugasnya kira-kira? Insyaallah Pak. Saya. Kok yang mulai tadi itu yang jawab Pak Pradana semua. Iya Pak, insya Allah. Insya Allah, Pak. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Siapa? Insya Allah. Siapa? Pradana yang mewakili kita semua, Pak. Iya, insya Allah. Insya Allah, Pak. Ya, Pak. Teman-teman itu kurang cepat mencetnya tombol mikrofon, Pak. Oh, gitu ya. Hari ini juru bicaranya Pak Pradana, Pak. Oh, gitu ya. Cepat-cepatan mencet tombol mikrofon. Jadi yang lain mengalah kalau sudah dipencet Pak Pradana. Oh, gitu ya. Kalau memang dirasa cukup, saya tutup. Saya ini ada di kampus, saya nunggu maghrib, setelah itu pulang. Begitu? Sementara? Ya Pak, siap. Iya Pak. Iya Pak. Baik Pak, terima kasih. Ya, saya punya absen sendiri, nanti absen berikutnya nanti akan saya buat. Begitu, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang didapat hari ini sudah ada bayangan membuat proposal buat tugas itu ya. Terima kasih. Amin. Amin. Mohon maaf sebelumnya, mungkin kaget dengan ada tugasnya itu. Intinya mahasiswa sudah. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rusdi. Terima kasih. Saya izin lab ya. Iya Pak. Iya Pak.